Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana rasanya menyeberangi lautan luas menuju tanah Borneo? Perjalanan ini dimulai dari Semarang. Saat matahari perlahan tenggelam dan langit berubah menjadi warna kemasan yang begitu indah di tengah hamparan laut yang seolah tak berujung. Saya terus melaju menuju sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita, budaya, dan keindahan alam yang luar biasa. Namun, ini baru permulaan. Masih banyak petualangan yang menanti, jauh di pedalaman Kalimantan. Jadi, siapkan diri kalian untuk mari kita mulai perjalanan yang tak akan terlupakan lagi bersama dari pedalaman. Hanya meninggal. Gimana? Di WC. Tadi? Nah ini guys kapalnya Drama Kartika 7. Oh, yang numpang juga banyak sekali guys. Itu perjalanan sekitar 32 jam. Baiklah, kita masuk dulu ruang kamar kita yang kita beli dengan harga yaitu 500.000. Jauh sudah sampai ke Pontianak dari Semarang. Beginilah kondisinya guys ya. Nah ini yang bisa kamu lihat sendiri, tempat tidurnya satu persatu dan berbarengan sama orang yang tidak kamu kenal. Dan kamu bisa kenalan di dalam sini. Di sini kalau di atas ini kebanyakan yang itu kalau pria-pria semua. Dan kalau wanita ya wanita semua. Dan inilah tempat tidurnya guys, nomor 323, ruang tidur ekonomi 2 guys. Dan beginilah suasananya kamar ekonomi tidur. Oke guys, sekedar informasi, ini saya udah numpang kapal ini seharga 500.000 udah mendapatkan 4 kali makan. Nah, siang ini dan sore nanti atau malam dan besok pagi dan besok siang. Dan di tempat ini sebentar lagi kita akan antri untuk ambil makan siang ya guys ya. Kesobek. Dan inilah makanan pertama kita, yaitu makan siang kita, nasi, telur balado, sop kacang dan buah. Nah ini ada tangga buat naik ke atas, jadi bisa santai di atas ada bisa kantin. Ini ruang tidur ekonomi 2. Oh, sana bisa naik juga. Dan ini pantainya guys. Wow, ini wow samudranya tuh. Samudra apa ini ya? Yuk kita eksplor sampai ke sana lagi guys. Kita lihat lebih santai dan eksplor tempat ini. Oh, ini ada tempat buat santai, ini buat merokok, ngopi, cas buat nonton juga bisa di tempatnya. Nah, di sini ada semua tuyuknya dari terminal daftar kereta Semarang, komplit tempat wisata Jawa Tengah. Ini ada ruang informasi guys. Nah seperti inilah dalam kapal yang lantai berapa ini ya? Lantai berapa ini? Nah ini ada buat turun lagi, tapi kita akan naik ke atas guys. Oh ini buat air panas tuh bisa. Kalau kita mau masak apa kopi.
Guys, ada toilet. Kencang suara di sini guys. Buat duduk juga. Panas banget sih sini. Sekarang jam 2 guys. Jadi total perjalanan kita itu 32 jam dari Semarang menuju ke Pontianak. Dari sini ada kantin, ada toilet juga. Sekarang kita harus ngopi dulu guys. Kopi dulu lah. Kita penjara snack, kopi. Mas kopi ada mas? Kapal api ada. Kopi kapal api, kita ngopi dulu. Jadi kita akan turun lagi guys ya. Jadi turunnya bisa lewat sini. Yang lewat pintu ini. Nah, di sini ada musola, guys. Ada musola di situ. Ini cuci tangan, untuk wudhu. Dan ini ada kamar ekonomi kita. Jauh banget ya. Semakin jauh kapal meninggalkan daratan, semakin terasa betapa luasnya lautan yang sedang kami seberangi. Di depan hanya ada hamparan air yang seolah tidak ada ujungnya. Di kiri dan kanan hanya ada suara ombak, angin, laut, dan langit yang perlahan mulai berubah warna. Suasana seperti ini benar-benar membuat pikiran terasa tenang. Perjalanan menuju Tanah Borneo memang masih panjang, tetapi setiap detiknya selalu menghadirkan pemandangan yang berbeda. Saya sengaja berdiri di atas dek kapal menikmati setiap hembusan angin sambil menunggu satu momen yang paling saya nantikan, yaitu matahari terbenam di tengah lautan. Banyak orang bilang sunset di tengah laut memiliki keindahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Karena itu saya memiliki untuk menikmati secara langsung dan membagikan momen ini kepada kalian semua. Sebentar lagi langit akan berubah menjadi jingga kemasan setelah menikmati indahnya senja nanti. Saatnya beristirahat, mengumpulkan tenaga karena esok hari perjalanan panjang menuju Tanah Borneo masih akan terus berlanjut. Jadi tetap ikuti perjalanan ini karena petualangan yang sesungguhnya masih menunggu di depan. Pagi ini dimulai dengan suasana yang begitu tenang. Saya menikmati secangkir kopi hangat bersama dua bapak yang menemani perjalanan di atas kapal. Di tengah semirit angin laut dan suara ombak yang memecah keheningan, kami berbincang santai sambil menunggu suatu momen yang sangat dinantikan, yaitu matahari terbit. Katanya, sunset di tengah lautan selalu menghadirkan pemandangan yang luar biasa. Tapi apakah pagi ini langit akan memberikan kejutan yang indah? Atau justru awan yang akan menutupi cahaya matahari yang mulai muncul di ufuk timur? Mari kita tunggu bersama, semoga pagi ini alam menghadirkan pemandangan terbaik untuk mengawal perjalanan panjang menuju Tanah Borneo. Karena setiap perjalanan hebat selalu dimulai dari pagi yang penuh harapan. Selamat pagi semuanya guys. Ini saya sekarang lagi berada di atas ini, saya lagi menunggu sunset guys. Ternyata sunsetnya itu ketutup, masih tutup sama awan, nggak tahu masih keluar apa enggak guys. Jadi angin begitu kencang, di sini juga banyak yang pagi-pagi udah pada bangun lagi menunggu sunset. Ternyata
harap kecewa sedikit karena sunsetnya ketutup sama awan. Ini masih di kapal ya. Mungkin kapalnya datang ini sekitar jam 2 guys, jam 2. Jadi sebelum masuk ke Sungai Kapuas itu di sekitar 2 jam ya mau masuk ya. Jadi dia beda sama dermaga yang ada pelabuhan di Tanjung Mas yang ada di Semarang. Dia harus masuk ke Sungai Kapuas dulu, sungai terbesar ya guys ya, yang ada di Indonesia. Wow. Nah ini dia. Sunsetnya udah keluar tuh sunsetnya. Wah, magic. Sambil menunggu sunset guys, ternyata emang ketutup sama awannya. Kalau nggak cakep banget tuh tadi itu. Bagus sekali dong dia nongolnya. Sekarang udah tutup, awannya udah terlalu tebel. Tapi dan itu bagus guys, nongol di sana itu ada kapal kecil di sana tuh. Kecil banget. Warna keoren-orenan. Cakep sih, luar biasa ciptaannya. Ini sekitar jam 6 lebih guys ya. Ini mau setengah 7 ini. Selamat pagi dari lautan, dari Semarang menuju ke Kalimantan ya guys ya. Sampai ketemu di Tanah Borneo. Dan kita juga sampai Tanah Borneo itu baru dari permulaan dari perjalanan kita, yaitu dari pedalaman. Kamu lihat di sebelah sana itu air laut, dan yang kuning ini dia air tawar ya guys ya. Di air tawar dari Sungai Kapuas guys. Ada perbedaan yang kamu lihat. Nah, kita bentar lagi udah nyampe guys. Jadi tidak sesederhana dan sesimpel itu untuk nyampe ke pelabuhan yang ada di Pontianak ya guys ya. Jadi karena tunggu airnya agak pasang baru kita masuk ke pelabuhannya guys. Nah, jadi sementara kita lagi standby di sini guys. Tuh. Ada ferry guys. Ya, kamu bisa lihat sendiri itu di bawah. Kemungkinan itu akan narik kita ya. Karena Sungai Kapuas ini jadi dia raga dangkal ya. Jadi kalau mau masuknya kira mancing. Enggak apa-apa. Mancing. Enggak. Kayaknya mau narik kita kayaknya itu deh. Iya, kapal pandu. Oh, itu deh. Memandu. Oh, mandu ya? Memandu kita bawa ada marsujuar. Nah, itu. Oh ini kok, evakuasi kok. Oh. Anda tahu kalau ini evakuasi? Iyalah tuh kayaknya. Ada meninggal, Man. Ada yang meninggal Di mana? di WC. Di WC. Tadi? Ya, WC perempuan. Tapi kalau kapal pandu itu juga melewati suara dia yang mandu kita lah. Oh, berarti masuk keluarnya giliran, Pak ya? Iya. Biasanya kalau gini berapa jam sih, Pak? Pengalaman adik saya kemarin juga saya mengajak naik kapal ini karena adik barusan pulang dari Jawa juga. 2 jam. 2 jam ya? 2 jam Berarti nunggu ya. air Pasang. pasang. Ini juga saya baru pertama kali juga, Pak. Saya mau coba dari Semarang. Dari Semarang. Hah? Teh. Guys, jadi aku sekarang lagi berada di atas ini bagian belakang guys ya, sambil lihatin sunset yang luar biasa ini. Jadi kapalnya akan menuju masuk ke Sungai Kapuas guys, sungai yang terbesar yang ada di Indonesia ini. Tuh sunsetnya keren banget nih. Ya, kita menuju ke sini sambil santai kita guys. Tuh, kalau boleh naik itu kita dari atas itu lebih bagus lagi.
ada satu orang yang bilang cuman masalahnya bisa ke sono apa ya. Di sini juga lagi rame tuh. Rame banget di sini guys. Jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam Sungai Kapuasnya guys ya. Nah ini adalah Sungai Kapuas yang di dalam kota Pontianaknya. Sekarang jam 7 lebih ya, jam 7 mungkin kita bersandar sekitar 30 menit lagi guys. Guys, akhirnya kita nyampe di Tanah Borneo ya. Nih, sekarang saya lagi makan, nyampe di Tanah Borneo. Tapi ini bukan dari akhir dalam video ini ya. Ini hanya gerbang pertama pembuka untuk masih lanjut ke dalam pedalaman ya. Nah, di sana masih ada cerita, masih ada tentang banyak banget di sana. Yaitu di depan sana masih banyak tempat cerita dan kehidupan di pedalaman Kalimantan yang akan kita jelajahi bersama ya. Kalau kalian penasaran apa yang ada di balik perjalanan ini, jangan sampai ketinggalan di video-video menarik. Seperti apa? Setelah 1 hari 1 malam mengarungi lautan, daratan mulai terlihat. Namun, ini bukan sekedar pelabuhan. Apa yang menanti di seberang sana, sebuah kota dengan detak budaya dan kuliner yang siap saya jelajahi. Dan setelah itu, saya akan bergerak lebih jauh menuju tempat di mana hiruk pikuk dunia mulai menghilang. Karena di setiap balik perjalanan selalu ada cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya.